Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Disika Akbar, NPM 24190084, kelas A2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fisiologi manusia dan olahraga. Yang pertama, fisiologi manusia dan olahraga. Fisiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia merespon dan beradaptasi dengan aktivitas fisik dan olahraga. Sistem energi dalam olahraga adalah mekanisme tubuh untuk menghasilkan energi yang membutuhkan otot agar dapat berkontraksi dan melakukan aktivitas fisik. Sistem ini mencakup sistem anaerobik dan sistem aerobik yang bekerja sesuai intensitas dan durasi olahraga. Sistem anaerobik adalah salah satu sistem energi yang digunakan oleh tubuh manusia untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Sistem ini sangat penting dalam aktivitas fisik yang intens dan singkat, seperti sprint atau angkat besi. Sistem aerobik adalah salah satu sistem energi yang digunakan oleh tubuh manusia untuk menghasilkan energi dengan menggunakan oksigen. Sistem ini sangat penting dalam aktivitas fisik yang memerlukan ketahanan dan daya tahan seperti berlari jarak jauh, bersepeda, atau berenang. 2. Respon kardiovaskuler terhadap olahraga. Peningkatan denyut jantung saat berolahraga adalah respon kardiovaskular alami tubuh untuk meningkatkan suplai oksigen ke otot yang bekerja. Jantung memompa lebih cepat untuk mengedarkan lebih banyak darah karena otot yang aktif membutuhkan lebih banyak energi dan oksigen. Peningkatan aliran darah ke otot. Respon kardiovaskular terhadap olahraga adalah peningkatan aliran darah ke otot yang bekerja untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi dan oksigen. Peningkatan tekanan darah. Respon kardiovaskular terhadap olahraga adalah respon fisiologis yang melibatkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen otot yang meningkat. 3. Respirasi terhadap olahraga. Peningkatan frekuensi pernapasan. Respon pernapasan terhadap olahraga adalah respon tubuh untuk meningkatkan ventilasi pernapasan seiring peningkatan intensitas olahraga. 3. Respon respirasi terhadap olahraga. Peningkatan frekuensi pernapasan. Respon pernapasan terhadap olahraga adalah respon tubuh untuk meningkatkan ventilasi pernapasan seiring meningkat intensitas olahraga. Peningkatan volume tidal. Peningkatan volume tidal adalah peningkatan jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan dalam satu kali tarikan napas selama berolahraga, yang memungkinkan lebih banyak oksigen masuk ke dalam tubuh dan memfasilitasi pembuangan karbon dioksida. Peningkatan difusi oksigen. Peningkatan difusi oksigen adalah proses berpindahnya molekul oksigen dari area bertekanan tinggi seperti paru-paru ke arah bertekanan rendah seperti darah, yang menjadi lebih efisien dan meningkat saat berolahraga. 4. Adaptasi otot terhadap olahraga. Adaptasi otot terhadap olahraga adalah perubahan struktural dan fungsional otot yang terjadi akibat latihan teratur. Sedangkan peningkatan kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk menghasilkan gaya maksimal dalam satu kontraksi. Peningkatan endurance otot. Peningkatan endurance otot adalah kemampuan otot untuk mempertahankan kontraksi berulang atau melakukan aktivitas berkelanjutan dalam waktu yang lama tanpa cepat lelah. Perubahan struktur otot. Adaptasi otot terhadap olahraga adalah perubahan struktural dan fungsional otot yang terjadi karena latihan fisik teratur, meliputi peningkatan ukuran serat otot, peningkatan jumlah
mitokondria, peningkatan kepadatan kapiler serta perubahan metabolisme. 5. Faktor yang mempengaruhi kinerja olahraga. Faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor keturunan yang mempengaruhi kinerja olahraga melalui sifat-sifat bawaan seperti jenis serat otot, kapasitas jantung, metabolisme, postur tubuh, serta kecepatan dan kelenturan alami. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja olahraga adalah faktor eksternal di luar kendali atlet, seperti cuaca, ketinggian, pencahayaan, polusi, dan kondisi tempat latihan atau pertandingan. Faktor nutrisi. Faktor nutrisi adalah peran penting asupan makanan dan minuman yang tepat untuk mendukung energi, daya tahan, pemulihan otot, dan performa atlet secara keseluruhan. Faktor psikologis. Faktor psikologis adalah kondisi mental yang mempengaruhi kinerja olahraga, seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, dan emosi. 6. Manfaat olahraga bagi kesehatan kita. Meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Olahraga meningkatkan kesehatan kardiovaskular dengan memperkuat otot jantung sehingga jantung dapat memompa darah lebih efisien. Meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Olahraga meningkatkan kekuatan otot dan tulang dengan cara merangsang pembentukan sel tulang baru dan membuat otot lebih kuat. Meningkatkan fleksibilitas dan metabolisme. Olahraga meningkatkan fleksibilitas dan metabolisme dengan memperpanjang otot dan sendi yang membantu gerakan lebih leluasa dan mengurangi risiko cedera. Mengurangi risiko penyakit kronis. Olahraga mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker, serta membantu menjaga tekanan darah dan kolesterol. Kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah fisiologi olahraga mempelajari bagaimana tubuh manusia merespon dan beradaptasi dengan aktivitas fisik dan olahraga. Pemahaman tentang fisiologi olahraga dapat membantumu meningkatkan kinerja olahraga dan kesehatan. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.